Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram sampai halaman 78 dibuka ya. Hadis yang 281. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, wa an Abi Bakrah, dan dari Abi Bakrah. Hadis diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Radhiya, mudah-mudahan meridhai Allah anhu, dari Abi Bakrah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna, sesungguhnya an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah idza, ketika jaa datang hu, kepada beliau, khobarun, kabar ya. Jadi ketika datang suatu kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasurruhu, yang membahagiakan beliau. Jadi datang kabar gembira. Kharra sajidan, kharra, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersungkur, sajidan, dalam keadaan sujud, lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini dalil sunnahnya sujud syukur ya, ketika mendapat kebaikan, mendapat kabar yang menyenangkan, itu disunnahkan sujud syukur. Jadi Nabi itu kalau mendapat kabar gembira, Nabi sujud syukur ya. Seperti nanti akan dijelaskan hadis ketika Nabi mengutus dai dari kalangan sahabat ke Yaman ya. Dan ternyata Nabi dikabarin tentang masuk Islamnya penduduk Yaman ya. Seketika itu Nabi langsung sujud syukur ya, karena senang mendengar Islamnya penduduk Yaman ya. Demikian juga para sahabat yang lain, ketika di zaman Abu Bakar, di mana di situ ada pemberontakan ya. Satu tokoh nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab ya, akhirnya diperangi oleh Abu Bakar karena munculnya nabi palsu itu merusak akidah. Kemudian mati itu, Musailamah mati, terbunuh mati. Nah, mendengar matinya nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, Abu Bakar langsung sujud syukur ya. Sama kalian ya, kalau mendengar matinya Netanyahu ya, mati misalkan, sujud syukur gitu. Ya kan? Matinya tokoh-tokoh kafir yang membuat kegaduhan ya, yang menjajah Palestina misalkan, mati, nah sujud syukur gitu ya. Dan begitu seterusnya ya. Mendengar misalkan anaknya lulus di wisuda, nah, sujud syukur ya. Dan begitu seterusnya ya. Jadi mendapati kabar gembira atau peristiwa kegembiraan itu sujud syukur, atau selamat dari bencana, nah gitu.
Misalkan ada kabar di media sosial ada gempa, misalkan di Palu atau di Medan misalkan kalian punya keluarga di sana, gimana kabar? Gempanya hampir 50% misalkan merobohkan bangunan, yang mati ribuan. Ternyata keluarganya masih hidup gitu, selamat. Nah, selamat dari musibah itu juga disunahkan kita untuk sujud apa? Syukur ya. Jelas ya? Nah, sujud syukur itu cuma sekali ya. Jadi kalian seketika itu mendengar ya, kalian jadi rektor misalkan mendengar fakultas apa misalkan ekonomi dapat akreditasi unggul, nah sujud syukur. Nah, boleh gitu ya. Langsung. Sujudnya cuma satu kali dan tidak harus berwudu dulu, nggak perlu ya. Kalau toh punya wudu afdol, tapi kalau seandainya kalian belum punya wudu, langsung aja sujud syukur gitu. Jelas ya? Dan sujudnya cuma satu kali. Sujudnya apa? Satu kali saja sujud. Allahu Akbar. Langsung sujud. Yang dibaca apa Ustadz? Yang dibaca boleh baca bacaan sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Atau kalian ngucapin terima kasih, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, matur nuwun ya, hatur nuwun ya Allah. Nah, misalkan ya, dalam hatinya mengucapkan terima kasih kepada Allah sambil baca tasbih misalkan ya. Nah, itu tidak ada doa khusus ya. Dalam sujud syukur itu tidak ada apa? Doa khusus. Yang intinya adalah ungkapan terima kasih itu. Kalian baca hamdalah silahkan, baca tasbih silahkan ya, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah silahkan ya, sebagai ungkapan rasa apa? Syukur ya. Jelas ya? Jadi intinya sujud syukur itu adalah ketika kalian mendapat kabar gembira atau mendapat kabar selamat dari bencana ya. Misalkan ada teman kalian sudah 1 bulan di rumah sakit ya, kronis, tiba-tiba sembuh sehat gitu ya, dalam keadaan seger. Nah, sujud syukur, senang gitu kan dengar temannya sembuh dari penyakit. Nah, itu juga boleh ya. Pokoknya sujud syukur itu adalah ketika kalian mendapati nikmat atau selamat dari musibah ya. Jadi sifatnya itu sesekali ya, sesekali gitu. Jadi kalau dapat kabar nikmat baru gitu ya. Kalau nikmat biasa ya nggak usah sujud syukur. Santri misalkan dapat kabar sarapan pagi gratis, sujud syukur ya nggak usah, biasa sarapan pagi ya. Jadi nikmat baru maksudnya ya, nikmat baru. Kalau nikmat-nikmat yang sifatnya sudah jadi kebiasaan, dapat makan, dapat minum, ya kan? Itu mah nikmat biasa gitu. Maksudnya nikmat baru ya, tajdidun nikmah gitu ya. Kalian dapat nikmat baru ya, mendengar kabar ini, kabar itu yang membahagiakan atau selamat dari satu bencana. Nah, itu sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sifatnya temporer ya, sesekali atau suatu saat gitu, ketika kalian mendapati nikmat baru ya, atau kabar gembira baru ya. Ya, jelas ya. Tapi kalau yang biasa kalian udah tahu ya, kalian biasa sudah tahu ya sudah, nggak usah sujud syukur ya. Mendengar misalkan ya, besok kuliah libur, sujud syukur semua ya, nggak bagus begitu, biasa libur ya. Nah, jadi kuliahnya besok libur ya semuanya ya, akhirnya sujud syukur. Nah, itu nggak perlu kayak gitu ya, karena libur itu biasa ya. Ya, libur itu biasa, bukan nikmat baru ya. Ya karena memang ya namanya kuliah, namanya kalian sekolah ya atau kerja, ada waktu libur itu ya biasa, bukan nikmat baru ya. Tayyib. Jadi Nabi kalau mendapat nikmat baru, beliau langsung sujud syukur. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdurrahman
Wa an Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, sajada sujud an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atala, kemudian atala, nabi memperpanjang as-sujuda, sujud. Jadi nabi itu pernah sujud dan sujudnya lama sekali. Summa, kemudian rafa'a, nabi mengangkat ra'sahu, kepala beliau. Jadi nabi, kata sahabat Abdurrahman bin Auf yang melihat itu, nabi sujud nih, sujudnya lama sekali ya. Nah kemudian setelah bangun dari sujud ya, kemudian nabi menceritakan ya, faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, inna, sesungguhnya Jibril, malaikat Jibril, inna, sesungguhnya Jibril, malaikat Jibril, ata, datang, ni, kepadaku, fabasyara, kemudian basyara, Jibril memberi kabar gembira, ni, kepadaku, fasajadtu, kemudian aku sujud, lillahi, untuk Allah, syukran, karena bersyukur ya, sebagai ungkapan rasa syukur ya. Jadi nabi itu pernah dikasih kabar oleh malaikat Jibril bahwa ada keutamaan baca sholawat ya. Jadi kalau umat Nabi SAW, jadi kalau kalian baca sholawat gitu ya, man shalla alaihi salatu wassalam ya, sallallahu alaihi wasallam, salatan sallallahu alaihi biha asyran. Jadi Jibril pernah ngasih kabar gembira ya, siapa saja yang baca sekali sholawat ya, baca satu kali sholawat, itu Allah bersholawat untuknya 10 kali. Jadi kalau kalian baca Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, itu disambut oleh Allah, kalian dikasih hadiah sholawat ya dari Allah untuk kalian 10 kali ya. Ini kabar gembira ini. Nah mendengar kabar itu, saking senengnya Nabi SAW karena diberikan keutamaan umat beliau, maka beliau langsung sujud apa? Syukur ya. Jadi yang dimaksud nikmat itu tidak harus berupa materi ya, tidak harus kalian dapat duit, dapat gelar ya, tidak harus materi ya. Nikmat kebahagiaan itu bisa juga sifatnya immateri ya. Seperti tadi Nabi mendapat kabar bahwa keutamaan baca sholawat itu, kalau di antara umatnya ada yang baca sholawat sekali, Allah sholawat untuknya 10 kali. Ini kebahagiaan bagi Nabi ya. Seneng Nabi itu ya, seneng ya. Misalkan nanti kalian jadi guru ya, jadi ustaz, jadi ustazah, ada muridnya ya, kemudian ikut lomba tahfidz dan menang misalkan, nah itu sujud syukur, seneng itu lihat muridnya sukses kan. Jadi kita melihat kebahagiaan orang lain ya kan, itu juga bisa kita sujud syukur. Jadi nikmat itu tidak harus berkaitan langsung dengan kita. Artinya nikmat itu ketika terkait dengan orang lain, keselamatan orang lain, kebahagiaan orang lain, nah kita juga bisa ikut sujud syukur tadi. Misalkan tadi kalian punya murid ya, murid baru mondok 6 bulan udah khatam Qur'annya, sujud syukur ya. Murid yang asalnya bandel ya kan, bengal, bandel ya, kemudian setelah ikut kuliah kemudian terjadi perubahan sikap ya, yang asalnya nggak pakai jilbab kemudian pakai jilbab ya, itu sujud syukur boleh kayak gitu ya. Dulu candu rokok sekali
rokok 3 bungkus misalkan. Nah, sampai dibawa ke dokter spesialis paru ya misalkan ya. Kemudian dinasihatin dan tobat berhenti dari rokok. Boleh sujud syukur kayak gitu ya. Jadi intinya sujud syukur itu kalau memang ada kenikmatan ya, datang kenikmatan baik nikmat yang sifatnya materi maupun immateri ya. Immateri itu aja nikmat yang nggak kelihatan ya, walaupun tidak berupa materi, itu immateri. Kalau materi kalian dapat sesuatu ya, dapat sesuatu ya, itu materi. Taib wa anil Barra ibni Azibin radhiyallahu anhu, dari sahabat Al Barra bin Azib radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridai beliau ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa, Nabi telah mengutus Alian, sahabat Ali, ilal Yaman, ke Yaman. Jadi Ali diutus ke Yaman. Fadzakara al hadis, kemudian disebutkan hadisnya ya. Qal, Bara menceritakan, fakataba Aliyun, fakataba kemudian menulis surat, Aliyun sahabat Ali, bi islamihim, dengan keislaman mereka penduduk Yaman. Jadi dari dulu Nabi itu telah mengutus para dai-dai ya ke Yaman ya. Banyak ya dai-dai yang diutus oleh Nabi, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Hudzaifah bin Yaman ya, Khalid bin Walid. Jadi banyaklah dai-dai dari kalangan sahabat diutus ke Yaman. Nah, ketika Ali diutus, akhirnya membawa kabar gembira, penduduk Yaman pada masuk Islam. Akhirnya Ali ngirim surat ya. Kalau dulu masih sangat sederhana, jadi kalau ngasih kabar itu melalui surat ya, kirim surat ya. Nah, ketika surat itu dibaca oleh Nabi, falamma, maka ketika membaca, falamma, maka ketika qara'a membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, kitab yang dimaksud ini suratnya, kharra, maka Nabi tersungkur sajidan dalam keadaan sujud, syukran karena syukur, lillahi kepada Allah taala, ala dzalika atas nikmat kabar tersebut ya, atas nikmat kabar masuk Islamnya siapa? Penduduk Yaman ya. Jadi mendengar Islamnya penduduk Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud syukur ya. Langsung apa? Sujud syukur ya. Mendengar keislaman ya. Mendengar keislaman penduduk Yaman ya, pada masuk Islam itu Nabi senang. Maka sebagai ungkapan rasa senang, rasa syukur ya, Nabi langsung sujud ya. Nabi langsung apa? Sujud ya. Jelas ya? Jadi pokoknya kalau lagi senang gitu ya, dapat kabar atau dapat sesuatu, langsunglah sujud syukur ya. Nah, kemudian sujud syukur itu juga ketika kita selamat dari musibah ya, selamat dari musibah ya, mendengar kecelakaan ya, temannya atau keluarganya kecelakaan, kecelakaan, terus tanya kabar, gimana, selamat enggak? Oh alhamdulillah selamat. Nah, walaupun mobilnya penyok ya, mobilnya hancur, tapi penumpangnya selamat semua, alhamdulillah, sujud syukur gitu.
Karena apa? Selamat dari apa? Musibah, ya. Selamat dari musibah. Atau dulu ada sahabat juga namanya Ka'ab bin Malik, ya. Ka'ab bin Malik itu dulu pernah ketinggalan, ya, nggak ikut perang. Jadi teman-temannya pada ikut perang, Ka'ab bin Malik ini ketinggalan di rumah, nggak ikut perang sendiri, ya. Dan ada beberapa temannya juga yang dihukum oleh Nabi, yang nggak ikut perang itu dihukum oleh Nabi, ya. Jadi Nabi pernah menghukum sahabat Ka'ab bin Malik ini, ya. Tidak ditegur, ya, tidak disapa oleh Nabi sebagai bentuk hukuman karena dia melanggar. Nabi menyuruh apa? Berangkat ke medan jihad malah gak ikut, ya. Dan tidak ada uzur syar'i, tidak sakit, ya, tidak ada uzur syar'i. Intinya dia sehat juga tapi ketinggalan gitu, gak nyusul. Makanya dihukum oleh Nabi SAW. Dihukum, tidak ditegur oleh Nabi SAW beberapa hari itu, ya. Ya, bahkan sebulan lebih gak ditegur oleh Nabi. Nah, ketika itu ya bayangkan, ya, tidak ditegur oleh orang yang sangat dicintai, ya. Nabi itu kan orang yang sangat dicintai oleh sahabat, nggak ditegur itu rasanya sesek dadanya, ya. Makanya qad dhaqat alayya nafsi. Jadi ketika Ka'ab bin Malik ini nggak ditegur sapa oleh Nabi itu rasanya sesek dadanya, itu sedih gitu. Nah, Nabi nggak negur itu ya karena perintah Allah juga sebagai hukuman, ya, kepada Ka'ab bin Malik. Sampai suatu ketika Ka'ab bin Malik ini taubat, ya, nyesel, sesek dadanya, ya. Akhirnya dia mendapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah. Mendengar itu waktu subuh, ya, waktu subuh mendengar taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah, langsung beliau Ka'ab bin Malik langsung sujud apa? Langsung sujud syukur, ya, mendengar diterimanya taubat. Jelas, ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, ya? Jadi sujud syukur tadi berapa kali? 1 kali. Disyaratkan pakai wudu enggak? Enggak, ya. Dan itu pendapat ulama-ulama Malikiyah dan Hambaliyah, ya. Walaupun memang itu khilaf, ya. Khilaf itu artinya ya memang ada ulama yang mensyaratkan harus wudu dulu, tapi itu tidak mutlak, ya. Artinya memang khilaf, ya. Tapi khilaf itu, ya, khilaf itu sifatnya adalah pilihan, ya. Silakan, ya, kalau memang punya wudu itu lebih afdol, ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Artinya ketika mendengar seketika, ya, langsung sujud, enggak apa-apa. Misalkan kalian sidang disertasi atau sidang tesis S2 atau sidang skripsi, kemudian majelis mengatakan melihat hasil sidang hari ini Anda dinyatakan lulus. Nah, langsung sujud di situ, ya. Langsung apa? Sujud menghadap kiblat, ya. Diusahakan menghadap kiblat. Allahu Akbar sekali aja. Sujudnya satu kali, ya. Jelas, ya. Jadi sujud syukur itu kayak zikir biasa. Kayak kalian baca subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, ya. Jadi nggak disyaratkan wudu. Dan Nabi tidak memerintahkan sahabatnya untuk wudu. Jelas, ya? Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti masuk ke bab baru, ya, yaitu tentang sholat tatawwu, ya, sholat sunnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.